Hai teman-teman semua, kali ini aku mau membagikan tips dan resep membuat martabak manis teflon tanpa proofing yang sangat enak, kenyal, harum, tidak amis, dan bersarang 100%. Tentunya ini lebih mudah karena tidak perlu berjam-jam untuk membuatnya. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu sebelum simak videonya ya. Terima kasih. Kepada teman-teman semua yang sudah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih. Yuk sekarang kita masak sama-sama. Ini dia bahan-bahannya. Ada 1 butir telur, tepung protein sedang 225 gram, susu bubuk denkau 2 sendok makan, tepung maizena 25 gram, air untuk adonan 250 ml dan untuk soda kue 100 ml, gula pasir 35 gram, 3/4 sendok teh baking powder, 3/4 sendok teh soda kue, bubuk vanili, pasta vanilla butter, pasta pandan, pasta strawberry, susu kental manis, margarin Blue Band, mentega Wisman. Jikalau nanti kurang, akan aku mix keduanya, Blue Band dan Wisman. Keju cheddar Pro Cheese Gold. Pertama-tama, siapkan wadah, masukkan tepung protein sedang, tepung maizena, susu bubuk, gula pasir, masukkan air sedikit demi sedikit, aduk semuanya sampai tercampur rata. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita kocok hingga lembut. Jadi tidak harus pakai mixer, pakai whisk juga bisa. Yang penting kita kocoknya sampai dia benar-benar lembut. Tips dari aku untuk membuat martabak yang enak, masaknya harus benar-benar matang dan kering. Karena jika kurang matang, maka hasilnya akan ada aroma amis dari telurnya dan aroma tepung yang belum matang. Bahan-bahan yang digunakan juga sangat berpengaruh untuk rasanya. Gunakan telur yang masih fresh, menteganya Wisman jika ingin lebih harum, dan susu kental manisnya pilih yang gurih, terasa susunya, bukan hanya rasa manis aja. Tambahkan bubuk vanili dan pasta vanilla butter supaya hasilnya tidak amis dan harum. Kocok sampai benar-benar lembut seperti ini. Jika sudah lembut seperti ini, baru kita masukkan telurnya. Tambahkan bubuk vanili. Tambahkan pasta vanilla butter. Jadi kalau teman-teman tambahkan vanilla butter ini, aroma amisnya tidak ada sama sekali. Tambahkan baking powder 3/4 sendok teh. Aduk semuanya sampai tercampur rata. Kocok sampai benar-benar lembut.
membuat martabak dengan cara proofing 1 jam, proofing setengah jam, dan tanpa proofing sudah aku coba semuanya. Dan menurut aku semuanya sama, hasilnya bisa mengembang dan bisa bersarang 100%. Jadi sekarang kalau aku mau makan martabak, aku selalu pakai cara yang seperti ini tanpa proofing. Menurut aku lebih simpel karena tidak perlu menunggu berjam-jam. Tips dari aku, bagian ini sangat penting. Panaskan teflon dengan api sedang sampai benar-benar panas. Lalu kecilkan apinya, baru masukkan adonannya. Karena jika tidak panas, maka adonannya tidak bisa bersarang dan bantet. Jangan lupa juga tambahkan bubuk vanili dan pasta vanilla butter supaya harum dan tidak amis. Lalu, setelah lembut, kita bisa bagi adonan sesuai dengan selera dan sesuai dengan kebutuhan. Ini total adonannya 500 ml, jadi teman-teman bisa bagi 2 atau 3 adonan, sesuai dengan teflon yang digunakan. Di sini aku pakai teflon yang kecil ukuran 16 cm, jadi aku bagi 3 adonan. Tambahkan soda kue setengah sendok teh kurang sedikit dan air putih 35 ml untuk setiap adonan. Jadi total soda kuenya 3/4 sendok teh dan air putihnya 100 ml. Kalau 3 adonan berarti tinggal dibagi 3, dan kalau 2 adonan tinggal dibagi 2. Aduk larutan soda kuenya sampai tercampur rata dan kita kocok-kocok dulu sebentar sebelum kita masukkan ke dalam teflon. Pastikan teflon benar-benar panas ya. Setelah kita tuang ke dalam, kita langsung membentuk pinggirannya, diputar-putar seperti ini. Pastikan teflon benar-benar panas saat kita masukkan adonannya, karena jika tidak panas, dia tidak akan bersarang. Masak dengan api kecil aja ya. Pertama-tama, panaskan teflonnya dengan api sedang sampai benar-benar panas, kemudian baru kecilkan apinya sebelum kita masukkan adonannya. Jika sarang-sarangnya sudah muncul sebagian, kita bantu dengan taburi gula pasir. Jadi gula pasir ini bisa membantu mengeluarkan sarang-sarangnya. Setelah taburi gula pasir, kemudian kita tutup lagi. Diamkan hingga benar-benar matang dan kering. Jika sudah bersarang semua seperti ini dan pinggirannya sudah kering, bisa kita angkat dan kita olesi dengan butter, dengan Wisman atau Blue Band sesuai dengan kebutuhan dan selera, dan kita paruti keju secukupnya atau bisa dengan coklat sesuai dengan selera. Lalu kita tambahkan susu kental manis di atasnya. Lalu kita lipat. Olesi margarin atau butter di bagian luarnya juga seperti ini. Di baliknya juga. Setelah itu baru kita potong. Lanjut kita bikin adonan yang kedua dan ketiganya dengan varian rasa, pasta pandan, dan pasta stroberi. Lakukan hal yang sama seperti adonan pertama. Jadi sebelum kita masak, kita kocok-kocok terlebih dahulu seperti ini. Dan teflon harus benar-benar panas. Baru kita tuangkan ke dalamnya. Dan kita bentuk pinggirannya seperti ini. Kita putar-putar. Setelah itu kita tutup. Di sini wajan yang aku pakai, teflon yang aku pakai ukurannya 16 cm. Jadi kalau teman-teman mau menjadi 2 kali adonan, teman-teman bisa pakai
yang ukurannya kurang lebih 20 cm. Jika teman-teman ingin bagian dalam yang bersarang itu lebih tebal, teman-teman bisa menggunakan wajan yang berukuran 20 cm kurang lebih dan dibagi menjadi 2 adonan aja. Kalau aku di sini menggunakan wajan yang kecil ukuran 16 cm, jadi aku bagi jadi 3 adonan. Jika sudah matang, kita beri topping seperti tadi. Lanjut, kita bikin adonan yang ketiga dengan rasa pasta stroberi. Ini dia hasilnya, rasanya enak banget, manisnya juga pas. Jika teman-teman ingin lebih tinggi dalamnya seperti ini, bagian yang bersarang itu, teman-teman bisa bagi menjadi 2 adonan aja. Nah, ini yang rasa stroberi dan pandannya, ini memang lebih sedikit ya tadi adonannya, aku baginya yang original, aku lebih banyak, jadi dia bagian dalamnya itu lebih tebal. Nah, bisa lihat, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, yang original ini sengaja aku adonannya dia lebih banyak. Jadi hasilnya lebih tebal seperti ini.